lawak, kocak, atau ngadi-ngadi. Dan alasan kenapa orang ini menolak kedatangan konser Coldplay adalah karena mereka mendukung LGBT dan juga ateis. Kayak apaan sih? Coba deh, gue lupa deh yang menolak kedatangan konser Coldplay gara-gara mereka mendukung LGBT. Lu urus dulu yang ini. Buat lu yang katanya alim ingin menegakkan syariah, jangan jadi manusia yang hipokrit. Kalau memang tahun politik sudah dekat dan seperti biasa mendekati tahun-tahun politik ini kita akan disajikan dengan kemunculan-kemunculan ormas yang hobi berdemo dan juga bikin macet jalanan. Siapa lagi kalau bukan PA 212? Ormas yang dulunya bernama FPI ini sempat dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap sebagai ormas yang tak resmi. Bukannya bubar, mereka malah muncul lagi dengan nama baru yaitu PA 212. Kemarin mereka baru saja menolak timnas Israel datang ke Indonesia. Dan sekarang mereka kembali berulah dengan menolak kedatangan salah satu band legendaris asal Inggris yaitu Coldplay yang akan konser ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Alasan penolakan mereka sih katanya karena band ini pro terhadap LGBT dan mereka juga penganut paham ateis. Tapi saya sudah sempat luruskan di video saya sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek. Linknya ada di kolom komentar. Nah, karena alasan yang terlalu mengada-ngada dan tidak masuk di akal ini, akhirnya banyak warga Indonesia yang marah dan juga jengkel terhadap ormas PA 212 ini. Secara khusus, para fansnya Coldplay ya. Bahkan kejengkelan itu datang dari semua kalangan. Salah satunya yang ikut menunjukkan kejengkelannya adalah seorang TikToker Islam yang satu ini. Bang Situ dukung atau menolak kedatangan konser Coldplay. Jujur gue gak punya alasan untuk menolak. Melanggar konstitusi juga tidak. Mereka juga bukan Islamophobic. Dan gue bisa bilang orang yang menolak kedatangan konser Coldplay ini lawak, kocak, atau ngadi-ngadi. Dan alasan kenapa orang ini menolak kedatangan konser Coldplay adalah karena mereka mendukung LGBT dan juga ateis. Kayak apaan sih? Coba deh, gue lupa deh yang menolak kedatangan konser Coldplay gara-gara mereka mendukung LGBT. Lu urus dulu yang ini. Buat lu yang katanya alim ingin menegakkan syariah, jangan jadi manusia yang hipokrit. Kalau memang alasannya LGBT nih, oknum ustadz, guru, wali kelas menyodomi santrinya, kok lu diam aja? Kalian tahu, tapi kalian diam aja. Apakah kalian lupa dengan ayat ini? Tolong digaris bawahi ya, di sini gue gak mendukung LGBT. Gue tipikal yang bener-bener yang salah-salah, gak bisa membenarkan yang salah ataupun sebaliknya. Terus kita bukan negara Islam, kalau promotornya bilang ini bukan untuk muslim, konser tetap jalan. Terus berikutnya, bukankah keyakinan seorang bukan tanggung jawab kita selama mereka nggak mengusik agama kita? Urus tuh kasus pelecehan seksual sesama jenis di pesantren, jangan sampai ada korban lainnya. Biasanya saya tidak sependapat dengan TikToker Islam bernama Ali Hamzah ini ya, karena sering sekali narasi di dalam konten TikToknya itu banyak yang sifatnya menurut saya subjektif ya. Tapi untuk tanggapannya terhadap konser Coldplay dan PA 212 ini, saya setuju dengan apa yang dia sampaikan. Terutama pada bagian di mana ia mengatakan kenapa PA 212 ini sok-sokan mengancam akan memboikot Coldplay untuk datang ke Indonesia dengan alasan pro-LGBT. Sementara di dalam negeri sendiri banyak kasus di mana ustadz-ustadz pesantren pada mencabuli, tega mencabuli para santri dan santriwatinya sendiri dan merusak masa depan mereka. Bahkan bukan hanya santri perempuan, santri laki-laki pun tidak lepas dari keganasan para ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren yang banyak mengalami kasus pencabulan ini. Nah pertanyaannya, di mana PA 212 ketika banyak ustadz-ustadz yang dengan ganasnya melakukan tindakan keji terhadap para santrinya? Kenapa mereka nggak pernah demo pesantren-pesantren yang melakukan kebiadaban itu? Giliran berkaitan dengan Israel, Palestina, kemudian ini ada band luar negeri Coldplay mau datang, baru mereka muncul koar-koar melakukan demo dan penolakan. Ada-ada aja memang PA 212 ini ya. Yang seiman mereka tutup-tutupi, tapi begitu yang di luar dari iman mereka langsung didemo besar-besaran. Tapi ya beginilah memang situasi di negara kita Indonesia ini ya. Kadang-kadang memang ormas-ormas seperti ini itu saya melihatnya itu seperti sengaja dipelihara oleh para elit politik tertentu untuk membuat gaduh negara ini. Apalagi ini sudah menjelang tahun-tahun politik. Gak mungkin dong ormas-ormas ini bisa bertahan kalau nggak ada backing di belakangnya dan juga yang mensupport mereka.
Mereka ini sebenarnya cuma alat politik, tapi pakai topeng agama. Makanya mereka cuma keluar ketika pada momen-momen tertentu saja yang masih berkaitan dengan pemerintahan dan situasi politik di negara kita ini. Tapi begitu giliran banyak pesantren-pesantren yang bejat, para santrinya diruda paksa, mereka ini nggak kelihatan, ya malah nggak ada suaranya sama sekali. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.